الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah Jumat yang saya hormati dan yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat serius dan menakutkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat manusia itu mempunyai batas ajal. Ada batas kehidupan yang dilaluinya. Fa idza jaa ajalahum, apabila detik waktu itu sudah sampai kepada mereka, maka dia tidak akan dapat dimajukan sedikit pun, dan dia juga tidak dapat diundurkan sedikit pun. Wallahi jamaah, yakin dan percayalah bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang memandikan jenazah kita. Yakin dan percayalah bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang mengkafani jenazah kita. Yakin dan percayalah bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang menyolatkan jenazah kita. Dan yang terakhir, yakin dan percayalah bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang menguburkan jenazah kita. Kapan itu? Ketika detik ajal itu tiba kepada kita, detik yang akan memisahkan kita dengan kehidupan dunia ini, detik yang akan memisahkan kita dengan keluarga-keluarga kita, detik yang akan memisahkan kita dengan kekuasaan jabatan yang saat ini ada dalam genggaman tangan kita. Yang menjadi pertanyaan, kapan detik itu datang kepada kita? Kapan ajal itu datang menghampiri kita? Apakah nanti
nanti setelah kita keluar dari masjid ini, atau mungkin saat kita sedang sholat, seandainya seperti itu datangnya ajal tersebut, sungguh begitu indah kematian kita. Tapi bagaimana ketika detik ajal itu datang menghampiri kita saat kita melakukan kemaksiatan? Kita mati saat berzina, kita mati dalam keadaan mabuk-mabukan, kita mati saat melakukan perjudian, kita mati dalam keadaan sedang melakukan dosa. Coba kita renungkan dalam diri kita masing-masing. 3 perkara yang Allah miliki, yang hanya urusan Allah. Tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Tidak ada yang tahu baik itu ustaz, ulama, syekh, kiai, malaikat, bahkan rasul sekalipun. Tidak ada yang tahu. Apa itu? Yaitu urusan ajal, rezeki dan jodoh. Maka oleh sebab itu, coba kita bayangkan ketika kita sedang melakukan kemaksiatan itu, tiba-tiba detik kematian yang menghampiri kita itu datang. Seperti apa nasib kita di akhirat kelak? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semua kita terhindar dari kematian yang buruk tersebut. Ahibbatillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaan manusia ketika sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah pula disolatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazah wa ihtamalan nasu aw fir rijal ala abanatihim." Apabila seorang muslim itu telah dia dimandikan, telah pula dia dikafankan, sudah pula dia disolatkan, ketika dia hendak dibawa ke tanah kuburan, ketika diangkat, diusung ke atas keranda, ketika keranda itu diangkat dari pintu masjid, ruh yang berada di atas keranda tersebut, ruh yang berada di atas pundak orang yang mengusungnya, berteriak dengan suara yang amat keras, "Fa'inkanat salihah." Apabila ruh yang berada di atas keranda tersebut merupakan orang yang soleh, merupakan orang yang baik, merupakan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berkata, "Qaddimuni, qaddimuni." Wahai orang yang mengusung jenazahku, bercepatlah, bercepatlah. Bawalah keranda itu secepatnya ke dalam kuburanku. Kenapa ruh tersebut ingin begitu cepat jasadnya dibawa ke dalam kuburnya? Padahal sama-sama kita tahu bahwa di dalam kubur itu merupakan tempat yang sangat gelap, sunyi, sepi, sempit dan mengerikan. Lalu kenapa? Kenapa roh tersebut ingin cepat-cepat jasadnya dibawa ke dalam kuburnya? Karena dia tahu kuburannya yang sepanjang 1 meter 80 cm, yang dalamnya 1 meter 50 cm merupakan taman-taman dari surga. Tapi sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kanat ghairu salihah." Tetapi kalaulah jenazah yang diusung itu bukan orang yang taat kepada Allah, bukan orang yang membenci akan kemaksiatan, ruh tersebut berkata, "Ya wailaha." Ruh tersebut berteriak sekeras-kerasnya, "Ya wailaha, celakalah aku," katanya. "Aina ta'aruna biha?" Kemana engkau hendak membawa jasadku? Dia ketakutan membayangkan lubang kuburnya. Dia tahu kuburannya bukan taman-taman dari surga, melainkan jalan menuju api neraka. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita belum lagi dimandikan, belum lagi dikafankan, belum lagi disolatkan. Allah bermaksud
kepada kita, memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada kita. Jika dulu kita masih lalai terhadap kehidupan dunia ini, sholat masih kita tinggalkan, judi masih kita permainkan, mabuk-mabukan masih biasa kita kerjakan, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, mari kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang-larangkan, mari kita jauhi bersama-sama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan sangat-sangat jelas di dalam Al-Quran seperti apa penyesalan-penyesalan orang yang ada di kubur. Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut, apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, Rabbirji'uni, dia berkata, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, a'mal salihan fima taraktu, kami ingin kembali ke dunia, katanya. Untuk apa? Untuk apa orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia? Apakah mereka ingin kembali ke dunia untuk melihat keluarga mereka, anak istri mereka? Tidak. Untuk apa orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia? Apakah mereka ingin melihat harta yang dia tumpukan, rumah yang dia bangun, mobil yang dia beli? Tidak. Apakah mereka ingin kembali ke dunia untuk mengulangi apa yang pernah mereka kerjakan di dunia ini? Tidak. Allah sendiri yang menjawabnya dalam ayat tersebut. La'alli a'malu salihan mimma taraktu, aku ingin kembali ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang pernah aku tinggalkan dulu. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tidak sedikit pun itu hanyalah sebuah kata angan-angan saja. Maka berhati-hatilah wahai saudara-saudaraku dalam melakukan kemaksiatan itu. Ajal bisa datang kapan saja, tidak pernah mengenali ruang dan waktu. Benar kata Imam Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya manusia itu tertidur. Ketika dia sudah mati, barulah dia tersadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syahidil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa alaikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah Jumat yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وشهادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وله يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.